Haleluya, shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa di Gerakan Kaki Dian. Saya percaya bahwa Tuhan berkenan atas gereja ini, sehingga di tempat ini ada Kaki Dian, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita melihat ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir ya. Ini ayat yang di luar kepala orang Kristen. Saya percaya saudara nanti melihat, saudara akan tahu ayat ini. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Nah, tahu kan ayatnya? Ini ada lagunya Bapak Ibu Saudara ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan pelita? Pada zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu tidak ada listrik. Zaman dulu tidak ada lampu saudara. Maka gelap kalau malam. Bagaimana mereka bisa berjalan di malam hari? Dengan pelita. Pelita itu di dalamnya ada api yang bagaimana tiap malam mereka bisa berjalan. Saya harus katakan dunia ini gelap Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita perlu terang. Siapakah terang? Tuhan, Tuhan Yesus dalam hidup kita. Nah supaya saudara tidak tersesat, saudara butuh firman. Saya banyak menemukan orang-orang yang ketika mereka konsultasi kepada saya bertanya dengan singkat pada jelas, apakah saudara sudah baca Alkitab? Apakah saudara sudah membaca firman Tuhan? Dan mereka menjawab, nah itu Pak, belum Pak. Nah saudara, kalau saudara baca firman, percayalah saya, saudara akan menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan hidup saudara. Karena firman, kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman, logos itu bicara siapa? Bicara Yesus. Dia Allah yang hidup, dia firman yang hidup. Jadi kalau saudara senang baca firman, saudara senang mendengar perkataan-perkataan Yesus. Dan saya percaya saudara, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, ujian boleh ada, cobaan pun boleh ada. Tapi kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Sehingga marilah kita terus senantiasa suka dengan firman saudara. Ya, dan selain suka dengan firman, kita harus senang menyembah Tuhan. Tadi 2 lagu dinyanyikan dengan sangat baik. Ya, yang pertama tadi lagunya apa? Sungguh besar kasih setia ya, selalu kuingat kebaikan Tuhan. Dan yang kedua tadi, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja. Nah dalam kita menyembah Tuhan, ya kita juga harus ingat yang kita nyanyikan lagu penyembahan saudara. Enggak semua ada kata gereja itu lagu rohani saudara. Karena ada satu lagu berkata, hanya satu yang tak terlupakan, kala senja di gereja tua. Lah itu bukan lagu rohani saudara ya. Itu memang ada kata gereja tapi bukan lagu rohani saudara ya. Jadi saudara perbanyaklah menyembah Tuhan. Saudara lagi lemah, mungkin saudara lagi sakit secara jasmani atau rohani. Coba nyanyikan. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu engkau telah menyembuhkanku. Hari saudara sedang sakit apa saudara? Nyanyikan lagu itu bukan sekedar nyanyian. Yang jadi masalah orang-orang Kristen hari ini, saudara cuma nyanyi bukan nyembah, beda loh saudara. Kalau nyanyi itu karaokean saudara. Saudara di sebelah gereja kita ada tempat karaoke, saudara bisa setel lagu dan nyanyi dan ada gambar kuda jalan-jalan saudara ya. Terus teksnya bisa berubah jalan gitu saudara. Itu nyanyi. Tapi kalau nyembah, jiwa, roh dan raga saudara itu sama-sama sepakat. 3 in 1 itu saudara. Maka dari itu saudara ketika kita menyanyikan pujian dan penyembahan, jangan cuma sekedar menyanyi. Tapi itu firman yang kita sembah, firman yang kita lantunkan untuk benar-benar kita menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Maka ketika saudara betul-betul menghidupi firman, maka dari itu kenapa saya selalu katakan yang siap melakukan firman,
Karena yang membedakan saudara hidupnya ketika saudara melakukan firman. Banyak orang puluhan tahun bahkan ke gereja, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Cuma denger, gak mau melakukan. Pak, saya ini kok sakit hati terus ya Pak ya? Saudara harus belajar mengampuni. Loh, harus mengampuni? Loh iya. Waduh, gak iso Pak. Lah ya sudah saudara, saya gak bisa ngomong. Karena harus saudara yang melakukan mengampuni yang bersalah. Tapi kalau saudara tidak mengampuni, loh sekarang saya tanya, mengampuni itu melakukan firman enggak Bapak Ibu, saudara? Melakukan. Ketika saudara mengampuni, sakit hati itu akan hilang dengan sendirinya. Saudara kalau saudara nyimpen kepahitan, nyimpen dendam, apa enak saudara? Itu sumber penyakit saudara. Penyakit itu juga disebabkan ketika saudara kepahitan, kecewa. Saudara saya mau ingatkan, semua di ruangan ini masih manusia, betul? Gak ada yang siluman ya? Karena kita sudah tengking keluar kan tadi. Nah itu saudara. Kalau kita masih manusia termasuk saya, kita bisa buat salah? Sangat bisa. Sebab itu senantiasa kita harus selalu minta ampun. Senantiasa kita harus selalu mengampuni. Itu melakukan firman. Dan ketika kita melakukan firman, maka Roh Allah akan menuntun kita. Dan teranglah jalan kita. Nah kalau saudara belum melakukan firman, ya nanti gak bisa ya, akhirnya cuma ngomong doang, omon-omon saudara. Dan itu yang saya sering temukan. Pak saya kok ngalami susah ya dalam hidup saya. Sudah baca firman belum? Belum. Sudah melakukan firman belum? Belum. Sudah menyembah Tuhan? Belum. Maka gelaplah jalan saudara. Tapi kalau saudara melakukan firman, teranglah jalan saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa menjadi pengikut Kristus tetap pasti ada ujian dan tantangan saudara. Tetapi yang membedakan dengan dunia apa? Saudara bisa mengalami kemenangan atas setiap ujian dan tantangan saudara. Yang percaya katakan amin. Iya. Saya berdoa betul, saya rindu jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini. Baik yang usia anak-anak sampai yang lanjut usia emas ya. Kita semua punya mentalitas sebagai pemenang. Setiap tantangan, cobaan yang saudara hadapi, ujian yang saudara hadapi, dengan kekuatan firman, saudara bisa menang. Karena yang bisa membuat kita menang, siapa dan apa? Firman Allah. Dan Allah itu sendiri. Ada lagu sekolah minggu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Bagaimana cara bertumbuh? Baca kitab suci, lalu doa tiap hari kalau mau tumbuh. Lagu yang sederhana sekali saudara. Saya senang lagu-lagu jadul karena mengena saudara. Bukan berarti lagu-lagu baru tidak bagus ya, bagus. Tapi liriknya sederhana, maknanya dalam saudara. Coba saudara praktek ya. Saya ingatkan lagi, ketika saudara praktek, maka saya percaya Tuhan akan membuka jalan dan teranglah jalan saudara dan saya yang percaya katakan amin. Ya. Saya kalau ketemu orang yang minta didoakan, ini yang minta didoakan ya. Terus saya bilang, pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Terus jawab gini, tapi apa bisa Pak ya? Habis doa lu ya. Dalam nama Yesus bisa. Amin, amin, amin. Amin, buka mata. Tapi apa bisa Pak ya? Ya saya timpali, gak bisa wis. Loh iya saudara. Lah gimana? Karena kita harus melakukan firman. Maka yang mustahil menjadi mungkin saudara. Amin. Iya. Terakhir saya mau nyanyikan sebuah lagu saudara. Kemarin saya bagikan dengan tim PAW. Ya. Di Pontianak, Betania Setia Pontianak menyanyikan lagu yang ini sudah lama gak saya dengar. Terus saya dengar tiba-tiba gairah itu kembali muncul. Lagunya, mungkin saudara pasti tahu lagu ini. Lagunya begini. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah,
Juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan deg-deg, dia memulihkan deg-deg, dia menyucikan, dia raja segala raja. Saudara, ketika saudara menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu firman bukan? Firman. Bersama Yesus kita dapat melakukan segala perkara. Filipi 4 ayat 13 berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dia siapa? Yesus Kristus yang memberi kekuatan. Jadi saudara dapat kekuatan dari dukun-dukun? Dari alternatif? Dari siapa? Yesus. Saya akan selalu bawa jemaat Tuhan datang kepada Yesus. Karena bersama Yesus pasti bisa. Ya. Betani STM Malang? Yes. Karena khotbah 1 kali aja. Kalau 3 kali durasi saya kepotong ya. Nanti selesai ibadah baru 3 kali ya. Nah, itu harus saudara imani, saudara. Percaya betul. Mungkin hari saudara berdoa buat pergumulan keluarga saudara. Buat keturunan saudara. Pak, saya ada masalah, anak saya begini. Saudara, doa ibu-ibu itu masih berkuasa. Yang ibu-ibu percaya katakan amin. Sekali lagi saya senang nyanyi saudara, karena dengan memuji menyembah Tuhan, kita dikuatkan. Supaya saudara terus senang menyembah Tuhan. Kita adalah gereja yang kegerakannya dalam pujian penyembahan. Ada lagu berkata demikian, didoai, buku dengar, ada namaku disebut. Didoai buku, namaku disebut, didoai buku dengar, ada namaku disebut. Ibu-ibu berdoa. Engkau harus berdoa buat suamimu. Engkau harus berdoa buat anak-anakmu. Engkau harus berdoa buat mantumu. Dan engkau harus berdoa buat cucumu dan cicitmu. Karena doa saudara itu berkuasa. Yang ibu-ibu katakan amin. Iya. Saya itu kok sering dengar ibu-ibu, Pak kok suami saya kok begini, anak saya kok begini. Saya cuma jawab doa. Amin ibu-ibu? Iya. Kurangi mengeluh, banyaklah berdoa. Karena kalau saudara mengeluh nanti berdosa. Daripada berdosa mending berdoa. Yang mau berdoa katakan amin. Kalau saudara berdoa, oh niscaya anak mantu saudara akan dibuat berhasil. Yang percaya katakan amin. Cucu saudara dibuat berhasil, yang percaya katakan amin. Doa. Kita ini sudah mulai lupa untuk doa saudara. Berdoa itu firman Tuhan bukan? Firman Tuhan, karena ada satu ayat dengan 2 kata, 1 kalimat berkata, tetaplah, diberkati Tuhan tetaplah, lagi susah tetaplah, lagi sehat tetaplah, lagi sakit tetaplah, berdoa tidak mengenal kondisi, tetaplah berdoa. Bisa melakukan itu ibu-ibu? Doa buat anak-anakmu, doa buat mereka. Ketika ada orang yang datang kepada saya sekali lagi, Pak tolong bantu doa buat anak saya akan katakan engkau juga berdoa buat anakmu. Karena percuma saudara, sungguh percuma kalau tidak ada kesepakatan. Saya hanya perantara saudara, saya hanya hamba Tuhan, saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan bagi jemaat. Tapi saudara juga harus kita kerjasama. Ya. Saya katakan yang sukar mengalami pertolongan, ketika saya sampaikan firman ditolaki terus. Saya sering mengalami ketika ada orang konseling, konsultasi datang. Pak ini gimana, saya harus gimana? Saya kasih solusi A, B, C. Tapi gak bisa. Saya jawab Pak, yo wis. Lebih minta solusi, dikasih solusi tapi menolak. Akhirnya wes bablas gini. Kalau yang sekarang ngerti ya wes ya wes gitu ya.
Jadi saudara, kekuatan kita itu ketika kita melakukan firman. Amin. Saya percaya, saya melihat Bapak Ibu Saudara yang telah setia hadir. Saya mau kasih satu rahasia. Wah, tapi ini rahasia umum ya. Kalau saudara setia sama Tuhan, Dia pasti dan senantiasa menolong saudara dan saya. Ya, kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Dikatakan apa? Yang setia dan hidup benar, maka perkasalah keturunannya di muka bumi. Maka diberkatilah keturunan, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Teror, deng, deng. Lah itu saudara ya. Jadi saudara tetap setia. Setia tidak akan pernah mengkhianati saudara. Betul. Tetap setia. Ketika saudara yang namanya dunia perjemaatan, ya pasti saudara kumpul karakternya beda-beda ya mesti. Ono sing seneng lalian dompete. Ono sing seneng ngicip tapi sak piring dimakan gak ngicip itu saudara. Geragas itu saudara. Ya. Ya wis, mau gimana? Ya ingatkan dia. Nyicip itu sak sendok bukan sak piring gitu loh. Saya percaya di sini gak ada ya. Atau sudah pindah ke sini ya. Lah ini. Saya cerita di kota lain ya. Kalau di kota lain saya cerita di Malang gitu ya kejadiannya. Jadi lakukan firman. Amin. Puji Tuhan.